semua, hari ini kita akan membahas langsung dua wajah layanan publik, tilang damai di tempat dan calo SIM versus e-tilang dan SIM online. Tujuannya jelas, layanan yang adil, cepat, dan transparan. Mari kita mulai dulu dari faktanya. Bad practice pertama, tilang damai, cirinya kontak langsung, pembayaran tunai, dan tidak tercatat. Dampaknya apa? Keadilan hilang, penerimaan negara bocor, dan kepercayaan publik turun. Bad practice kedua, calo SIM. Penyebab umumnya, antrian panjang, informasi tidak jelas, dan titik uji yang bisa dinegosiasi. Dampaknya, pemohon membayar lebih mahal, kompetensi pemudi pun diragukan. Yuk kita lihat dulu cuplikan video berikut. Iya, 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 iya. Tangannya, iya. Iya, kerekam lu, pungli lu. Pungli lu, kerekam lu tangannya lu. Nah, boleh nih kita dengar langsung pengalaman mas-mas di sini berkaitan dengan tilang dan pembuatan SIM. Silakan Mas Yusuf, ceritain dong pengalamannya. Iya, oke Mbak. Jadi saya pernah ya itu melanggar lampu lalu lintas, melanggar marka jalan. Nah, saya diberhentiin tuh sama polisi ya, yang sedang patroli. Nah, waktu proses pemberhentian itu nggak lama saya dikasih opsi mau langsung selesai atau nggak langsung selesai gitu. Jadi bisa selesai di tempat dengan membayar langsung ke petugasnya. Nah, saya juga bingung gimana ini karena saya juga keburu-buru dan segala macam. Jadi situasinya bikin kita hampir setuju gitu. Nah, itu yang mungkin ya nggak ada bukti pembayaran, tidak jelas kemana, berapanya, nego-nego di situ. Pernah juga urus SIM, ada tawaran bisa cepat asal ada tambahan gitu ya, nggak sesuai aturan. Nah, itu mereka menjanjikan bisa lebih cepat. Nah, kalau kita waktunya nggak punya banyak waktu, ya pasti kan akan tergiur gitu. Coba dibandingkan saat kena e-tilang. Kita resmi dapat notifikasi, ada buktinya, ada foto pelanggarannya, waktu, jamnya, tempatnya ya. Dan kita bisa bayarnya lewat langsung non-tunai, cashless. Itu menghemat dan juga memudahkan untuk mengetrack di mana pembayaran itu bisa masuk ke negara. Saya tinggal pilih bagaimana cara membayarnya. Begitu juga dengan bikin SIM. Sekarang kan sudah bisa online ya. Jadi saya tinggal daftar, pilih jadwal sesuai saya yang bisa, bayar, selesai. Kalau sesuai syarat, pasti kita dapat. Walaupun belum merata sih pelayanannya. Tapi semoga itu ke depan bisa lebih baik lagi. Oke. Gimana nih komentarnya dari Mas Taufik? Oke, terima kasih Mbak Jini dan Mas Yusuf atas ceritanya. Jadi menurut saya e-tilang dan SIM online ini merupakan upaya untuk peningkatan pelayanan publik ya, agar lebih cepat, kemudian lebih transparan dan akuntabel. Dari sisi teknologi juga, e-tilang dan SIM online ini adalah langkah maju atas pengaplikasiannya di lapangan, langkah maju bagi instansi kepolisian khususnya, seperti itu. Saya setuju nih. Ini adalah sebuah langkah maju untuk perbaikan birokrasi ya. Namun sebuah inovasi pasti menghadapi hambatan dong. Apa nih Mas kira-kira hambatan yang akan sering ditemui? Oke, kalau menurut saya, 3 hambatan ya. Yang pertama adalah masyarakat sudah terlanjur terbiasa dengan cara lama, Mbak. Karena cara lamanya offline ya, jadi warga Indonesia khususnya yang sering mengurus itu pasti lebih dan akan selalu menggunakan offline gitu, karena cara lama itu tadi. Kemudian jaringan internet sangat berpengaruh di sini. Dan yang ketiga, sebagai orang awam atau orang yang belum paham cara baru itu, ya pasti akan kebingungan seperti itu. Nah, untuk mungkin solusinya sediakan panduan sederhana, Mbak. Panduan sederhana, mungkin video singkat ya. Sekarang kan sudah zamannya media sosial, bisa mungkin buat video singkat tentang pelatihan atau tata cara penggunaan aplikasi itu gitu kan. Kemudian kalau untuk di lapangan, ada petugas bantu gitu di lokasi untuk
membantu masyarakat yang kesulitan dalam menggunakan itu. Kemudian yang terakhir tuh harus tampilkan biaya resmi, Mbak, karena kita tahu kan biaya itu tidak ditempel gitu, tidak ditempel entah di mana gitu. Harusnya itu ada supaya masyarakat yang datang untuk mengurus tahu, oh rincian biayanya segini, minimalisir kejadian pungli itu tadi, Pak. Nah, kalau informasinya jelas dan jalurnya juga rapi, pasti masyarakat mau ikut. Dan yang penting jangan dipersulit sih, Mbak. Tapi kalau dibahas lebih jauh ya, ini ada tantangan lain, Bapak-bapak sama Mbak sekalian. Tantangan utamanya tuh sebetulnya terkait dengan integrasi data antar wilayah, kemudian keamanan siber dan literasi digital masyarakat. Kan kita majemuk ya masyarakat ya, pasti banyak yang bisa melek teknologi dan ada yang enggak. Jika hal ini tidak diantisipasi, bisa muncul masalah kebocoran data atau kesenjangan akses. Dua kemajuan ini memudahkan masyarakat perkotaan, tetapi kita lihat dulu di desa terpencil, di mana jaringan internet masih rendah, susah sinyal banget di situ. Jangan sampai kebijakan ini justru memperlebar jurang pelayanan publik, yang ada nanti justru makin banyak nih calo-calo atau oknum-oknum yang memanfaatkan gap ini. Mungkin begitu, Mbak. Nah iya betul sekali ini Mas Rizal. Seperti kayak di wilayah saya juga masalah sinyal sering nggak stabil ya. Jadi layanan offline tetap penting dan tidak bisa dihilangkan gitu aja. Harapan kami ya inovasi ini tidak hanya menekankan digitalisasi tapi juga dibarengi penguatan infrastruktur dasar biar nanti masyarakat di desa bisa merasakan manfaat yang sama. Menarik ya. Jadi ada dua sisi ya, percepatan digitalisasi dan pemerataan akses. Gimana nih Mas strategi ke depan agar inovasi ini nggak ninggalin masyarakat yang masih bergantung pada layanan offline? Kalau menurut saya, solusinya adalah pengembangan sistem hybrid ya. Artinya ini sistem atau sidang tilang ini bisa diurus secara online. Tetapi tetap ada backup layanan manualnya begitu. Jadi ada offline dan online. Selain itu juga harus ada kerjasama dengan operator telekomunikasi untuk memperluas jaringan ini. Misal tadi di daerah tertentu jaringannya jelek, ya itu tadi harus adanya kolaborasi itu, Mas, Mbak. Jadi manfaatnya langsung terasa ya Mas, prosesnya bisa lebih cepat, biayanya juga jelas, dan semua orang juga diperlakukan sama. Dari sisi institusi, data juga jadi lebih tertata, pengawasan lebih mudah, dan jadi meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat. Praktik penghutang kecil sehari-hari juga bisa berkurang karena tidak ada lagi kontak langsung maupun pembayaran tunai. Betul Mas ya. Kita harus ambil sikap hari ini, pakai e-tilang dan SIM online. Tolak damai di tempat dan jangan gunakan calo. Jika menemukan penyimpangan, laporkan aja via kanal pengaduan resmi. Yap, kita semua ASN. Tugas kita memberi contoh. Tolak pungli, layani sesuai aturan, arahkan warga memakai e-tilang dan SIM online. Jika ada penyimpangan, catat dan laporkan melalui kanal pengaduan resmi. Smart governance dimulai dari diri kita. Sekian bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Terima kasih.